Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrina, saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Program Studi Pendidikan Geografi, tepatnya di kelas 6C. Adapun tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian geografi dengan pembahasan paradigma penelitian. Untuk lebih lanjut, jangan lupa tonton video ini dengan like, subscribe, dan komen. Paradigma penelitian. Jadi, di dalam pembahasan paradigma penelitian nanti akan dibahas satu persatu, yaitu di sini ada 2 poin. Yang pertama, paradigma penelitian dan paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, yang pertama, paradigma penelitian. Apakah kita semua sudah tahu seperti apa sih paradigma penelitian? Nah, di sini saya akan menjelaskan paradigma itu ibaratnya sebuah jendela tempat orang bertolak menjelajahi dunia dengan wawasan atau pengetahuannya. Ada juga sebagian orang yang menyatakan bahwa paradigma ialah sebagai intelektual komitmen. Nah, ada juga seorang ahli mengemukakan pendapatnya, seperti Salim. Ia mengemukakan pendapatnya apa itu paradigma, yaitu sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak, atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak seperti dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, Denzim dan Lincoln pada tahun 1994 mendefinisikan bahwa paradigma ialah sistem keyakinan dasar atau cara memandang dunia yang membimbing peneliti tidak hanya dalam memilih metode atau cara, tetapi juga cara-cara yang fundamental yang bersifat ontologis dan epistemologis. Nah, apa itu ontologis dan epistemologis nantinya akan saya jelaskan, akan tetapi saya akan menjelaskan apa itu paradigma terlebih dahulu. Nah, jika membahas mengenai ciri-ciri atau karakteristik, ada beberapa para ahli memberikan pendapatnya mengenai paradigma yang dicirikan oleh respon terhadap 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama yaitu ontologi. Nah, ontologi itu apakah hakikat dari sesuatu yang dapat diketahui? Apakah hakikat dari realitas? Secara lebih sederhana, ontologi itu dapat dikatakan mempertanyakan tentang hakikat suatu realitas, atau lebih konkret lagi, ontologi mempertanyakan hakikat suatu fenomena. Nah, sedangkan epistemologikal yaitu mempertanyakan mengapa sih peneliti ingin mengetahui realitas atau kejadian yang sebenar-benarnya. Atau lebih konkret lagi, epistemologi mempertanyakan mengapa suatu fenomena terjadi atau dapat terjadi. Sedangkan metodologikal yaitu bagaimana cara peneliti menemukan pengetahuan. Atau lebih konkret lagi, metodologi mempertanyakan cara atau metode apa yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan pengetahuan. Jadi, Denzin dan Lincoln pada tahun 1994 juga menjelaskan ontologi, epistemologi, dan metodologi. Nah, the ontology question dengan pertanyaan apakah bentuk, hakikat, realitas, dan selanjutnya apa yang diketahui tentangnya. Sedangkan the epistemological question, apakah hakikat hubungan antara peneliti atau yang akan menjadi peneliti dan apa yang dapat diketahui. Sedangkan methodological question yaitu bagaimana sih cara peneliti atau yang akan menjadi peneliti dapat merumuskan sesuatu yang diyakini dapat diketahui.
Jadi dengan demikian bahwa paradigma itu ialah basis kepercayaan utama dari sistem berpikir, basis dari ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dalam pandangan filosof, paradigma juga merupakan pandangan awal atau perdana yang membedakan, memperjelas, dan mempertajam orientasi berpikir seseorang. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat gambar paradigma dalam penelitian ilmiah seperti yang ada di depan kita sekarang ini. Nah, saya juga akan menjelaskan dari gambar paradigma dalam penelitian yang telah saya paparkan. Secara umum, pendekatan penelitian atau sering juga disebut paradigma penelitian dapat dikelompokkan menjadi paradigma penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dari segi peristilahan, para ahli nampak menggunakan istilah atau penamaan yang berbeda-beda meskipun mengacu pada hal yang sama. Paradigma penelitian kuantitatif atau kualitatif memiliki penjelasan yang berbeda-beda, yaitu bagian poin yang B, paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Di sini saya menjelaskan satu persatu, yaitu paradigma kuantitatif. Paradigma dalam penelitian kuantitatif adalah positivisme, yaitu suatu keyakinan dasar yang berakar atau yang berawal dari paham ontologi. Realisme yang menyatakan bahwa realitas itu ada, exist, dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam, natural laws. Dengan demikian, peneliti berusaha mengungkapkan suatu kebenaran atau realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Paradigma kuantitatif atau positivisme berakar pada pandangan teoritis Auguste Comte dan Emile Durkheim pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Para positivisme mencari fakta atau kebenaran serta penyebab fenomena sosial dan kurang mempertimbangkan keadaan subjektivitas individu. Jadi, sama-sama kita ketahui positivisme muncul pada abad ke-19, dimotori oleh seorang sosiolog yaitu Auguste Comte yang menguraikan secara garis besar prinsip-prinsip positivisme yang hingga kini masih banyak digunakan. Yang kedua atau yang B, paradigma kualitatif. Nah, paradigma dalam penelitian kualitatif adalah konstruktivisme, pospositivisme, dan teori kritis atau critical theory. Paradigma kualitatif atau alamiah fenomenologis bersumber dari pandangan Max Weber yang diteruskan oleh Erwin Debter. Pendekatan dalam paradigma kualitatif berawal dari tindakan balasan terhadap tradisi positivisme. Nah, paradigma kualitatif menyatakan pendekatan konstruktif atau naturalistis Lincoln dan Guba, pendekatan interpretatif J. Smith atau sudut pandang positivis postmodern Bogdan dan Taylor pada tahun 1975, Crewell 1994, Malleong 2004. Nah, di sini ada konstruktivisme. Di mana ahli-ahli filsafat ilmu pengetahuan percaya bahwa fakta hanya berada dalam kerangka kerja atau teori. Nah, sesuatu benar-benar ada dan benar-benar bekerja adalah tidak ada. Realitas hanya ada dalam konteks suatu kerangka kerja mental atau konstruk untuk berpikir tentang realitas tersebut. Berarti realitas itu jelas ada sebagai hasil konstruksi dari kemampuan berpikir seseorang. Sedangkan yang B atau yang kedua, pospositivisme, yaitu mempunyai ciri utama sebagai suatu modifikasi dari positivisme,
yang merupakan aliran ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Sedangkan yang selanjutnya yaitu critical theory. Nah, critical theory ini mempunyai arti yaitu tidak diragukan lagi bahwa tidak dapat mencakup semua alternatif yang dapat dimasukkan dalam kategori paradigma. Nah, dapat disimpulkan dari pandangan-pandangan tersebut bahwa teori kritis atau critical theory tidak dapat dikatakan sebagai paradigma, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai suatu cara pandang yang berorientasi pada ideologi seperti neo-marxisme, materialisme, feminisme, Freirisme, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu asumsi paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Mengenal asumsi dan perbedaan paradigma antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif akan mudah kita pahami dengan beragam hal yang sangat mendasar di dalam kedua metodologi penelitian tersebut. Metodologi penelitian kualitatif berbeda dengan penggunaan metodologi penelitian kuantitatif. Nah, bukan sekedar karena menghadapi perbedaan atau karena disiplin ilmu yang berbeda, tetapi secara mendasarnya karena perbedaan keyakinan keilmuan yang bersumber pada penggunaan paradigma berpikir yang berbeda. Penelitian kuantitatif mencakup setiap jenis penelitian yang didasarkan perhitungan atau angka-angka, rumus-rumus, presentase, rata-rata, dan perhitungan statistik lainnya. Artinya di sini penelitian kuantitatif bersifat perhitungan atau angka serta kuantitas. Nah, lain lagi dengan kualitatif. Kualitatif itu dapat kita artikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan atau bisa juga dengan analisis. Artinya penelitian kualitatif itu yang bersifat deskriptif, alamiah, dan tidak menggunakan perhitungan atau angka beserta rumus. Jadi asumsi dari kedua paradigma penelitian tersebut tentunya jelas berbeda, baik kuantitatif maupun Baiklah, saya Sarina. Jika terdapat penyampaian kata bahasa selama video yang kita tonton, saya mohon maaf. Jangan lupa dukung channel saya dengan tekan tombol like, subscribe, and comment. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.